Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi berbakti kepada orang tua. Untuk memahami materi berbakti pada orang tua, kita akan membahas makna dari surat Al-Ankabut ayat 8. Dalam surat ini dijelaskan bagaimana cara untuk berbakti kepada orang tua. Penggalan pertama dari surat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Wa wasayna artinya dan telah kami wasiatkan atau perintahkan. Kata ini adalah kata perintah. Kalau kita tafsirkan kata ini dalam usul fiqh, rumusnya al-amru lil wujub. Jika ada perintah dalam Al-Quran, berarti hukumnya melakukan perintah dalam ayat tersebut adalah wajib. Contohnya dalam surat Al-Ankabut ayat 8 ini. Jadi di sini ada kewajiban yang Allah sampaikan kepada siapa? Ada di kata kedua, yaitu manusia. Manusia di sini atau dalam bahasa Arabnya disebut insan adalah manusia secara umum. Manusia secara umum itu bisa jadi orangnya sudah tua atau masih muda. Bisa jadi manusia yang kaya atau miskin. Bisa jadi manusia yang sedang bahagia atau sedih dan lain sebagainya. Pokoknya semua manusia itu diwajibkan sama Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk biwalidayhi husnan. Jadi setiap manusia, baik tua atau muda, kaya atau miskin, bahagia ataupun lagi susah, itu mereka semua harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, di sini seringkali kita lupa. Kalau kita lagi sedih misalnya, kita jadi bersikap kurang baik kepada orang tua. Padahal kewajibannya dalam kondisi apapun, dalam umur berapapun, ketika kita menjabat sebagai apapun, itu kita harus tetap berbakti kepada orang tua. Karena hukumnya adalah wajib. Tidak ada alasan untuk tidak berbakti. Ada sebuah kisah dari Uwais Al-Qarni, yang mana dia ini sangat berbakti sama orang tuanya. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yatim. Bapaknya sudah meninggal, yang dia punya hanya seorang ibu, dan dia sangat sayang kepada ibunya. Karena saking sayangnya, Uwais Al-Qarni selalu mengabulkan kemauan ibunya. Selama itu hal-hal yang baik ya. Nah, pada suatu hari ibunya ini cerita kalau ibunya merasa dirinya semakin tua dan dia takut umurnya tidak panjang lagi. Maka pada suatu hari ibunya Uwais Al-Qarni ini bilang ke Uwais kalau ia ingin pergi haji. Uwais termenung. Bukannya tidak ingin mengabulkan keinginan ibunya. Masalahnya, Uwais ini adalah orang yang hidupnya sangat sederhana. Dia nggak punya uang untuk bisa pergi membawa ibunya ke Mekah. Sedangkan perjalanan antara tempatnya Uwais di Yaman sampai ke Mekah, kalau jalan kaki, itu jaraknya sekitar 1.500-an kilometer. Kalau jalan kaki, butuh waktu selama 300-an hari. Sedangkan ibunya ini sudah tua. Tidak mungkin Uwais mengajak ibunya untuk jalan kaki ke Mekah. Sedangkan kalau Uwais menggendong ibunya melewati padang gurun yang panas,
melewati medan yang luar biasa kerasnya, rasanya Uwais gak akan kuat. Tapi Uwais gak patah semangat. Untuk mengabulkan kemauan ibunya, dalam rangka dia berbakti kepada ibunya itu, apa yang dilakukan? Dia membeli seekor anak sapi, atau disebut lembu ya. Jadi dia membeli lembu. Untuk apa lembu ini? Apakah untuk dinaiki ketika mereka mau pergi haji? Gak mungkin ya. Karena lembu itu adalah anak sapi yang masih kecil. Gak mungkin dinaikin sama 2 orang dewasa. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan sama Uwais setelah dia membeli lembu tadi. Kenapa dia membeli lembu itu? Padahal lembu itu gak mungkin digunakan sebagai kendaraan untuk pergi haji, menempuh jarak yang jauhnya 1.500 km. Yang aneh, Uwais ini membuat kandang lembunya di atas bukit. Jadi setiap hari yang dilakukan sama Uwais itu, ketika pagi dia pergi ke kandang lembu, lalu lembunya digendong turun ke bawah, kemudian lembunya dikasih makan di bawah, digembala gitu ya. Setiap hari dilakukan itu. Nanti sore harinya dia naik lagi ke atas bukit, taruh lembunya di sana, lalu dia turun. Pagi besoknya seperti itu lagi, dia naik ke atas bukit, gendong lembunya, bawa turun. Sorenya dibawa ke atas, lalu dia turun. Selalu seperti itu. Orang-orang ngatain Uwais sebagai orang gila karena setiap hari kerjaannya menggendong lembu. Kenapa lembunya harus digendong? Dia kan bisa jalan sendiri. Ya, orang-orang berpikir bahwa Uwais menjadi gila gara-gara tidak bisa memberangkatkan ibunya untuk pergi haji. Nah, 8 bulan sudah berlalu. Setiap hari Uwais melakukan hal yang sama. Pergi pagi-pagi ke kandang lembu. Lembunya digendong, dibawa turun dari bukit. Lalu sorenya lembunya dibawa ke atas bukit, taruh di kandangnya, dia kemudian setelah itu Uwais turun. Selama 8 bulan setiap hari rutinitas itu terus berjalan. Dan setelah 8 bulan mulailah memasuki musim haji. Orang-orang dari mana-mana pergi untuk haji. Ketika musim haji, orang-orang mulai berangkat ke Mekah. Dan apa yang dilakukan sama Uwais? Apakah dia bisa memberangkatkan ibunya untuk pergi ke Mekah? Setelah 8 bulan memelihara lembu tadi, lembu yang dulunya kecil sekarang sudah cukup besar dan beratnya itu sudah menjadi 100 kg. Jadi selama 8 bulan, Uwais yang tadinya dia cuma mampu untuk mengangkat anak sapi, sekarang Uwais sudah mampu mengangkat sapi yang beratnya 100 kg. Lalu apa fungsinya Uwais menggendong sapi setiap hari? Nah, ternyata hal yang dilakukan sama Uwais ini fungsinya adalah untuk melatih otot tubuhnya. Jadi ketika musim haji, Uwais berencana pergi dari Yaman ke Mekah dengan cara menggendong ibunya. Itu yang ingin dilakukan Uwais, karena Uwais tahu bahwa ibunya sudah tua dan tidak akan sanggup untuk berjalan kaki sejauh 1.500 km. Latihan yang Uwais lakukan tidak sia-sia. Uwais akhirnya bisa menggendong ibunya berangkat dari Yaman sampai ke Mekah, dan mereka berdua akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji dengan cara berjalan kaki. Uwais dapat menggendong ibunya dari Yaman pergi ke Mekah, dan begitu pun sebaliknya ketika mereka pulang dari Mekah ke Yaman. Karena baktinya tersebut, Uwais ini sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad
yang tidak pernah ketemu sama Uwais Al-Qarni itu tetap mengenal dia. Nabi Muhammad bisa mengenal Uwais Al-Qarni karena ketika Uwais masih hidup, Uwais ini sudah dijamin kalau dia nanti akan masuk surga. Bahkan kata Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni itu doanya itu sangat mustajab. Doanya kalau dia berdoa, doanya akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Uwais Al-Qarni. Kita lanjut ke penggalan ayat berikutnya dari surat Al-Ankabut ayat 8. Bunyinya, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita harus menghormati orang tua. Kita juga harus mentaati mereka, berbuat baik kepada mereka. Tetapi kita tidak boleh mengikuti orang tua jika mereka memerintahkan untuk menyekutukan Allah, atau jika mereka memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tapi meskipun demikian, jika mereka melakukan hal itu, mereka mengajak kita untuk menyekutukan Allah ataupun melakukan hal buruk, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya tetap wajib walaupun orang tua punya perilaku yang tidak baik. Kita tidak boleh membalas perilaku orang tua kalau orang tua melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kita membalas mereka dengan cara yang buruk, maka kita malah berdosa. Jadi harus tetap dengan cara-cara yang baik. Contohnya ada kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini adalah pamannya Nabi Muhammad, termasuk dalam As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia punya seorang ibu yang sangat dia sayangi, tapi ibunya ini adalah penyembah berhala. Nah, walaupun ibunya adalah penyembah berhala, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas sangat menyayangi ibunya. Dan ibunya tahu bahwa Sa'ad itu sangat menyayangi dirinya. Suatu hari karena ibunya tahu bahwa Sa'ad pindah agama, Sa'ad ini diminta oleh ibunya untuk kembali menyembah berhala. Dan karena ibunya tahu bahwa Sa'ad ini sangat sayang sama dia, ibunya mengancam Sa'ad. Apa ancamannya? Ibunya ini bilang ke Sa'ad, kalau kamu tidak mau kembali menyembah berhala, maka saya tidak akan makan dan minum. Dan ibunya melakukan itu. Berhari-hari ibunya tidak makan dan minum. Tapi Sa'ad yang sangat menyayangi ibunya itu selalu membuatkan ibunya makanan. Padahal ibunya tadi agamanya adalah penyembah berhala dan sudah melakukan ancaman kepada Sa'ad melakukan hal yang buruk, tapi Sa'ad tetap melakukan hal yang baik. Nah, sampai sudah beberapa hari ibunya tidak makan dan minum, tapi Sa'ad tetap membuatkan makanan untuk ibunya, dan Sa'ad tetap mempertahankan agamanya, yaitu agama Islam. Setiap hari Sa'ad selalu berusaha untuk berbuat baik sama ibunya, berusaha untuk mengajak ibunya untuk makan. Sampai akhirnya ibunya menyerah karena melihat anaknya tidak mungkin untuk kembali menyembah berhala, dan ibunya membenci Sa'ad. Tapi Sa'ad tetap berbuat baik, tetap sayang sama ibunya. Nah, jika dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kurang baik dalam diri orang tua kita, maka kita harus mencontoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini paman Nabi sekaligus sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga. Kalau kita ingin dijamin masuk surga seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, berarti kita harus dicintai sama Allah. Gimana caranya?
yaitu berbakti kepada orang tua. Kita masuk ke potongan ayat yang terakhir dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Bunyinya, Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, kepadaku tempat kembali kalian, maka akan aku beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Nah, makna kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama adalah bahwa semua makhluk di dunia ini itu pasti akan mati dan pasti akan dihidupkan kembali. Kalau semuanya dihidupkan kembali, maka nanti di akhirat amal perbuatan kita itu akan dihisap, akan dihitung mana yang baik, mana yang buruk. Dan setiap amal perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Kita nggak bisa ngelak. Seperti dalam surat Yasin, yang berkata itu bukan mulut kita lagi, tapi tubuh kita. Kita ngelakuin apa, tubuh kita akan bersaksi. Bagi orang yang berbakti kepada orang tua, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena berbakti kepada orang tua itu sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, maka pasti kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu, hati-hati ketika kita bersikap kepada orang tua. Jaga betul sikap kita, perkataan kita ketika berhadapan dengan orang tua. Bagaimanapun perilaku mereka, bagaimanapun akhlak mereka, bagaimanapun sikap mereka, kita harus terus berbuat baik sama mereka. Karena berbakti dan berbuat baik sama orang tua itu hukumnya adalah wajib. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga materi kita pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.